Halo guys, kenalin nama aku Afiati. Di sini ada Cindy, ada Damai. Kita lagi mau cari UMKM buat tugas UAS Manajemen SDM. See you guys. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head on the water, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mewawancarai dengan Azmi, yaitu owner Lotus Now. Sebelumnya kan boleh memperkenalkan diri dulu. Mulai. Ya, saya Azmi, ya sebagai salah satu owner dari Lota.id, mungkin ya, kalau nama sosial medianya Lota.id. Itu. Terus boleh kenalin usahanya. Oh, kenalin usahanya. Sedikit profilnya. Ya, Lota ini mulai berdiri tanggal 1 April 2021. 1 April 2021 mulai berdirinya. Tapi untuk si workshopnya, ya produksinya itu lebih dahulu berdiri dibanding si brandnya, begitu. Lebih dahulu berdiri dibanding si brandnya. Dulu awalnya ya, cerita dulu kan awalnya. Dulu awalnya emang si produksi ini tuh hanya melakukan aktivitas maklun saja gitu. Jadi cuma sebagai vendor kayak gitu kan. Jadi saya tuh nggak punya brand. Dan seiring berjalannya waktu, ada sedikit kejadian di bengkel ini tuh nggak ada kerjaan kayak gitu, nggak ada PO lah, karena masih ngandalin PO dari orang kayak gitu. Dan saya mulai sedikit berpikir, udah bikin brand, terus jualan sendiri, produksi sendiri juga kayak gitu kan. Nah, lahirlah ini Lota gitu. Lahir Lota.id. Jadi berdirinya tanggal 1 April 2021. Kalau boleh tahu visi misi Lota itu apa? Visi misi Lota mungkin visinya pengen jadi brand yang gede mungkin ya. Iya. Brand yang gede, brand yang insya Allah ya pengennya go internasional kayak gitu kan. Pengen go internasional visinya. Mungkin dan salah satu usaha yang saya punya bisa apa ya, bisa membantu orang-orang sekitar kayak gitu kan, mempekerjakan orang gitu. Membantu mempekerjakan orang. Si Lota ini tuh biar lebih berkembang, biar banyak lagi yang kerja di kita, bisa ikut serta kerja di sini kayak gitu kan. Itu mungkin visinya, tujuannya. Kalau boleh tahu produk apa aja yang dijual di sini kan? Kalau untuk produk kita hanya sandal aja sih untuk sementara, tapi yang next mungkin dipikirkan lagi. Jenisnya berapa kan sandal? Jenis modelnya. Modelnya. Kalau untuk Lota sendiri kita baru ada 6 model sandal, tapi masing-masing model tuh ada 2 warna mungkin, 2 warna gitu. Jadi misalkan model A
warnanya ada 2 kayak gitu. Model B warnanya ada 2 gitu. Lalu kan ada berapa jumlah pegawai di sini? Untuk di produksi sendiri kita jumlah pegawai baru ada 3 orang. 3. Ada 3 orang. Masing-masing tuh ada yang posisinya atau posnya, ada yang isi pos jahit, ada assembly dan finishing produksi. Lanjut Kang, apakah Lota sudah menerapkan manajemen sumber daya manusia? Menerapkan manajemen sumber daya manusia, manajemen sumber daya manusia maksudnya gimana? Yang tadi kan kayak mengatur karyawan-karyawan di sini gitu. Oh, mengatur mungkin udah ke formal ya gitu. Kalau di sini kita nggak terlalu formal mungkin ya, sesuai keahliannya aja gitu ya. Misalkan si orangnya, misalkan saya lagi butuh orang jahit nih gitu, ya sesuai keahlian dia gitu. Ya basicnya emang punya basic jahit, ya udah kerja di sini gitu. Mungkin belum optimal kali ya untuk manajemen SDM-nya. Ya belum ditata rapi lah gitu kalau untuk itu. Gimana cara Lota mengatur job analisis atau kualifikasi dalam menentukan tujuan yang kalian bisa? Menentukan tujuan job apa? Job analisis. Job Jadi analisis. setiap karyawannya tuh kayak gimana gitu. Bisa menentukan kalau ini cocok di kalau ini dia bagian ini, kalau ini dia bagian ini. Nah, itu cara menentukannya kayak gimana? Iya, yang barusan tadi ini pertanyaan yang barusan. Jadi mungkin sesuai keahliannya, karena di sini tuh emang kita nggak bisa random gitu ya orangnya tuh. Misalkan kita lagi butuh tukang jahit, terus kita nyarinya dapatnya tukang finishing, nggak bisa gitu. Ya harus sesuai dengan keahliannya. Begitupun saat dilakukan rekrutmen kayak gitu kan. Rekrutmen pasti saya nyarinya yang sesuai pos yang saya butuhkan, misalkan gitu. Finishing ya berarti carinya orang finishing gitu. Begitu simpelnya. Lanjut, apa saja tantangan yang dihadapi Lota dalam mengelola sumber daya manusia? Tantangan yang dihadapi Lota mungkin ya tantangan yang sudah sempat kealamin ya gitu ya, sudah sempat kealamin mungkin dari attitude si yang kerja mungkin ya, attitude-nya mungkin kurang cocok sama saya tuh kadang bikin saya menyendiri gitu bikin saya menyendiri mikir dan harus memperbaiki gitu. Tapi tidak jarang sudah diskusi sama orangnya dan masih terjadi ya paksa emang harus menerima hal itu kan. Lanjut, strategi apa saja yang digunakan dalam melakukan rekrutmen dan juga seleksi dalam menerima sumber daya manusia? Strategi apa aja ya? Kalau strategi untuk rekrutmen saya nggak terlalu formal untuk sementara ini. Paling ya itu saya masuk ke grup Facebook kayak gitu kan, saat saya butuh pekerja nih gitu. Saya masuk ke grup Facebook yang grupnya footwear kayak gitu kan, alas kaki. Di situ emang banyak pengrajin, tukang-tukang yang ada di situ. Jadi ya begitu saya butuh, saya iklanin penawaran saya. Mungkin ada beberapa orang yang datang kayak gitu. Terus ya saya bahasanya interview lah gitu, interview sama si tukangnya gitu. Itu strateginya tadi gitu. Mungkin ya sesuai apa yang saya butuhkan gitu. Si pos apa yang kurang dari saya, terus saya butuh sesuai keahlian
kalian dia gitu. Terus pertanyaan selanjutnya kan, pelatihan apa saja yang dilakukan untuk perkembangan SDM yang ada di sini? Untuk pelatihan sendiri sih pelatihannya mungkin lebih pelatihan si skillnya atau skillnya ya, Skill. lebih ke skill ya. Kalau untuk pelatihan skill sendiri mungkin karena dia tuh udah berpengalaman juga si tukangnya tuh, jadi emang nggak banyak yang harus dilatih mungkin ya, tapi sedikit sih kalau dia ada kesalahan mungkin diarahin kayak gitu kan, sesuai selera saya sebagai pemilik usahanya mungkin ya gitu. Kadang ya ada lupa dikit, masang apa lupa kayak gitu, atau jahitannya kurang rapi ya diarahin kayak gitu. Tapi untuk skill sih mungkin dia karena udah berpengalaman jadi udah ada lah gitu. Udah. Pertanyaan selanjutnya, apakah UMKM ini sudah menerapkan manajemen kompensasi? Jika sudah, kompensasi berupa apa saja yang diberikan kepada para pegawai? Untuk kompensasi paling kita tuh ada di hari-hari raya mungkin ya. THR. THR kayak lebaran, kalau enggak ya kemarin kayak tahun baru gitu kan. Kalau enggak ya ada kadang saya berikan bonus kayak gitu kan. Bonus kalau misalkan goals nih nggak ada reject atau gimana gitu, saya kasih bonus gitu. Tapi kalau rutinnya mah itu paling kalau hari-hari besar kayak tahun baru atau lebaran gitu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara pengembangan karir SDM pada usaha pemasaran UMKM? Pengembangan karir SDM gimana Pak? Coba. Bagaimana cara pengembangan karir SDM pada usaha pemasaran UMKM? Pengembangan karir SDM pengembangan karir ya. Pengembangan karir berarti mungkin kayak pelatihan yang kayak gitu ya, atau nanti naik jabatan atau gimana gitu ya. Untuk sementara sih mungkin dia lebih, untuk sementara sekarang dia banyak fokus di keahliannya, karena kita pun di sini masih merintis, ya tahapannya masih skala kecil lah ya gitu. Jadi mungkin kedepannya emang kalau misalkan insya Allah berkembang, nanti ada naik jabatan atau gimana, pegang jadi kepala produksi atau jadi staff inventory gitu, ngurus gudang atau gimana gitu. Tapi untuk sekarang mah mungkin sama sendiri dulu gitu sama saya. Pertanyaan terakhir, jika terjadi konflik antar SDM, tindakan apa yang diambil untuk menyelesaikan konflik tersebut? Antar SDM antar pegawai kayak gitu ya. Tindakannya saya harus tenang dulu. harus relax gitu kan. Apa masalahnya ya intinya sih diselesaikan dengan baik lah gitu, dengan baik dan kepala dingin kayak gitu kan. Pasti ada solusinya, pasti ada solusi buat mencari si masalahnya kayak gitu. Intinya ya nggak harus melebar lah gitu, tapi harus bisa Secara kekeluargaan harus bisa stop, ya udah fokus lagi kerja gitu. Jangan selanjutnya dari kan ini kita bentuknya kerjasama. Nah dari kita sendiri kita tuh ada produk fungsi manajemen. Dimana kan kalau misalkan dalam sebuah perusahaan idealnya tuh ada beberapa fungsi sumber daya manusia ya, kayak mulai dari job analisis, perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen dan seleksi karyawan, pelatihan
dan pengembangan sumber daya manusia, terus manajemen kompensasi, manajemen karir, manajemen konflik, dan hubungan industrial. Nah, di sini kami mau mempresentasikan produk fungsi manajemen. Nah, siapa tahu ini bisa membantu akangnya juga buat nanti kedepannya gitu. Nah, ya. Kita di sini ngambil fungsinya tentang job analysis, di mana job analysis itu nanti cara kita buat mencari pegawai gitu, kayak deskripsi jobnya, kualifikasi atau syarat apa saja sih yang cocok gitu. Jadi lama. Ini. Nah, analisis job sendiri artinya suatu proses mempelajari dan mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan operasional atau pelaksanaan dan tanggung jawab dari suatu jabatan tertentu. Lalu manfaatnya, ketika kita sedang menganalisis pekerjaan, nanti kita akan dapat deskripsi dan spesifikasi jabatan. Nah, itu tuh bermanfaat untuk ketika kita perekrutan atau penyeleksian, ketika kita menilai prestasi pegawai kita, terus menjadi bahan evaluasi. Dan misalkan dari awalnya gimana, terus sekarang udah gimana gitu pengembangannya, tuh sama pelatihannya yang dibutuhkan. Terus kapan analisis dilakukan? Pertama, pada saat organisasi dibentuk atau didirikan, atau juga pada saat diciptakan jabatan atau pekerjaan baru, dan pada saat jabatan pekerjaan berubah secara signifikan. Jadi kayak ada rolling rotasi jabatan. Nah, kalau misalkan melihat idealnya kan kalau misalkan di perusahaan itu biasanya ada owner, terus ada kepala, maksudnya bagian keuangan, produksi, pemasaran, lalu ada staffnya gitu kan, ada karyawannya. Nah, kan produk fungsi manajemen di sini kan tadi tentang analisis job. Gimana kalau misal kita mencari yang kita contohin di sini bagian keuangan, produksi, dan pemasaran. Yang pertama, gimana caranya kita mencari pegawai bagian keuangan. Nah, deskripsi job kita harus melihat menjelaskan dulu deskripsi jobnya tuh apa aja gitu kan. Kayak bagian keuangan kan biasanya melakukan pengaturan administrasi keuangan dan perusahaan, lalu menyusun dan membuat laporan keuangan perusahaan, kemudian membuat anggaran pengeluaran perusahaan secara periodik. Ya paling keuangan tentang pengeluaran pemasukan gitu kan, dana. Nah, ketika kita mau mencari itu apa aja kira-kira syarat apa aja sih yang cocok gitu kan. Nah, biasanya kalau misalkan bagian keuangan itu kan sensitif ya, berarti biasanya harus sudah ahli gitu kan kalau misalkan perusahaan itu. Nah, ke spesifikasinya kita lihat, kita butuh pria atau wanita itu bebas. Usianya maksimal 35 tahun karena itu usia-usia yang masih cukup lah, maksudnya masih fresh gitu. Terus kalau misalkan bagian keuangan berarti kan harus ahli ya, kayak menggunakan operatornya gitu kan. Berarti kita harus nyari lulusan akuntansi atau enggak mungkin bisa manajemen juga gitu kan. Lalu bisa menguasai tahu gitu cara membuat laporan, terus memiliki pengalaman itu menjadi poin plus biasanya kan. Nah, yang paling penting itu dia bisa menguasai program-program komputer minimal Microsoft Office dan internet. Jadi biasanya kan kalau keuangan ditaruhnya di Excel ya kan, biar otomatis gitu kan. Nah, dia tuh biasanya keuangan tuh harus bisa kayak gitu. Nah, yang terakhir mungkin domisili ya dilihat. Kalau karena ini di Bandung, berarti domisilinya di Bandung gitu kan. Terus selanjutnya bagian produksi. Nah, kita jabarin juga biasanya. Kalau bagian produksi itu job desk-nya itu kan mengawasi pelaksanaan proses produksi, terus mengawasi pemakaian bahan baku. Jadi dilihat kan tiap bahan baku dan barang yang sudah jadinya. Terus menjaga mutu, kualitas, lalu menjaga dan mengawasi kelancaran ketika proses produksinya, dan mengawasi laporan produksi yang meliputi laporan absensi kayak pemakaian bahan. Jadi teratur terperinci gitu kan di data gitu.
Terus spesifikasi jabatannya atau kualifikasi jabatannya tuh biasanya kalau bagian produksi sebenarnya laki-laki ya banyaknya. Ya, laki-laki. Ya, nah berarti pria maksimal usia 35 tahun. Terus karena yang kayak gini mah dilihat dari skillnya ya. Jadi bisa lulusan SMA dan paling ditambahin berpengalaman kayak gitu. Terus memiliki pengetahuan tentang keselamatan kerja, terus tidak buta warna, memiliki inisiatif. Ini sangat penting sih ya Kang, inisiatif. Terus dapat bekerja di bawah tekanan, bekerja dalam tim, memiliki ketahanan fisik yang prima dan bekerja dengan adanya target. Ya karena tadi sering dikerja target berarti pegawai juga harus bisa gitu kerja dengan target, jadi gak nyepelein gitu kan ya. Terus ini yang terakhir ada bagian pemasaran. Kalau bagian pemasaran, deskripsi jabatannya menentukan sales target, merencanakan peluncuran produk baru, mengembangkan produk agar semakin sesuai dengan keadaan pasaran, membuat strategi pemasaran untuk meningkatkan penjualan produk, mengevaluasi strategi pemasaran dan memastikan pencapaian target penjualan. Nah, untuk bagian pemasaran sendiri spesifikasinya minimal dia berpendidikan S1 bagian ekonomi. Terus bisa pria atau wanita, minimal usia 24 tahun karena nyari yang sudah lulus ya Kang. Terus mempunyai kemampuan komunikasi yang baik, kemampuan bekerja secara individu dan secara kelompok, memiliki strategi pemasaran baik, memiliki daya analisis yang baik, dan memiliki kemampuan brand marketing yang baik. Terus dapat menggunakan internet dan sosial media itu sangat penting karena ini baru di pasarannya online ya Kang. Nah itu kalau dari kami Kang tentang produk fungsi manajemen. Nah kalau misalkan ya idealnya mah kalau mau misalkan ini brandnya udah besar banget, nah mungkin kan butuh admin, butuh kepala bagian atau manajer. Nah mungkin kalau misalkan Kang Azmi mau nyari pegawai bisa melihat dari spesifik contohnya itu dari sini gitu. Nah gitu Kang. Kalau dari Kang Azmi sendiri ada mau ditanyain dulu? Enggak sih kalau ditanyain, cuman ya emang udah pas gitu yang barusan dipresentasikan sama Wafi. Udah. Jadi dari analisis job ini bisa membantu kita memudahkan mencari pegawai baru, merombak ulang struktur organisasi, dan analisis job ini sangat bermanfaat bagi siapapun yang memulai usaha atau mengembangkan usaha gitu kan. Itu aja sih dari kami. Ada support divisi ya. Iya. Support divisi biar nggak capek sendiri. Ya. Nah, kalau dari kami gitu aja sih Kang produknya. Nah, karena ini kan tadi bentuknya dari sama. Nah, itu ada MOA yang harus ditanda tangan. Oh iya, ininya di samping. Sama ini surat perintah kerja kalau misalkan kita tuh beneran gitu Nggak bohongan ya. Gak mau covid itu. Oh tas try matrai. Di MOA. Yang itu aja kan? Itu pakai matrai sih.
Ini juga tanda tangan. Ini kan surat perintah tadi ya. Ini ya. Harus kita pakai kok. Full apply atau di setengah-setengah ya. tengah gini ya. Gini. Boleh. Soalnya tangan saya kelebar. Gini ya. Itu. Makasih ya. Makasih. Aman-aman ya kan, Om? Ya, alhamdulillah ya. Jadi sesi wawancara dan sesi presentasi fungsi produk MSDM sudah kami lakukan kepada owner, yaitu Kang Asmi Nugraha selaku owner Kota ID. Selanjutnya akan kami tutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini buat masalah alasnya. Ini presan. Oh, bagus kok kan asli. Bagus gimana? Pengen. Kayak menarik Pak. Palem. Parah.